Oke, jadi izin teman-teman, aku minta waktunya sebentar buat nyampaikan informasi terkait SPC. Ada yang tahu SPC apa? Pinter-pinter semua. Oke, oke. SPC itu sebenarnya adalah kegiatan based on sosial ya, atau basis sosial yang dilaksanakan setiap tahun di kampus kita ini di Umar Usman. Nah, ini menjunjung tinggi semangat sosiopreneur buat kolaborasi, ngebantuin, memberikan manfaat, dan berdampak positif kepada masyarakat di daerah yang membutuhkan. Jadi seluruh rangkaian kegiatan dari SPC ini adalah bagian dari perkuliahan yang basisnya adalah proyek, teman-teman. SPC ini pertama kali diinisiasikan tahun 2016. Udah berapa tahun tuh? 10. Oke, udah 10 tahun dan sekarang sampai detik ini masih bertahan dan masih eksis di kampus kita. Oke, tujuan dari adanya SPC ini apa aja sih, teman-teman? Yang pertama, numbuhin jiwa sosiopreneur ya, teman-teman ya. Jadi nggak hanya sebagai seorang entrepreneur, nggak hanya sebagai seorang muslimipreneur, tapi juga ada sosiopreneur. Itu. Itu yang pertama. Terus habis itu melatih teman-teman untuk manajemen, nggak hanya diri, tapi juga tim, project, dan juga konflik yang akan teman-teman hadapi nantinya. Terus membangkitkan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menumbuhkan nilai-nilai yang akan teman-teman dapatkan. Terus melatih sikap tanggung jawab teman-teman terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang akan ada. Seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran ya teman-teman, kegiatan atau agenda SPC yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak tingkat kalian di batch berapa? Di batch 10 sampai batch 12 atau tahun 2023 sampai 2025. Nah, ini tahun 2023 batch 10 itu dilaksanakan tanggal 17 sampai 19 Agustus 2023 di Desa Karaman, Kecamatan Cisolong, Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat. Oh, dekat. Oke. Nah, kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh mereka, oleh batch 10 waktu itu, program unggulannya ada tiga. Yang pertama, bangun kubah masjid. Terus kemudian pelatihan pengelolaan biji kopi dan pengadaan tanah wakaf untuk penanaman pohon. Seperti itu. Nah, selain ada program unggulan, ada juga charity program atau program sosial yang disampaikan ke masyarakat di sana. Yang pertama itu bagi-bagi sembako gratis, habis itu cek kesehatan gratis, sama adanya pengadaan sarana TPA. Tuh, teman-teman. Nah, lanjut di SPC 2024, batch 11. Ini dilaksanakan tanggal 3 sampai 5 Agustus di Kampung Tipar, Desa Kutamane, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Nah, ini beberapa program unggulan yang mereka rancang dan mereka jalankan ya. Yang pertama ada pembangunan dan renovasi masjid, pengelolaan arang sekam, terus pembangunan bibir sumur dan penampungan air, dan ada sunat massal gratis. Terus ada program charity-nya ya, atau program sosialnya. Ada cek kesehatan gratis, terus ada panggung gembira dan nonton bareng, olahraga bareng, sama lomba buat masyarakat. Tuh, teman-teman. Boleh ditonton dulu guys, after movie-nya. Bukan dong. India is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia
is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Dia min 12 sampai 100 juta di aktif 90 something. Aku konfirm kamu serap. So nanti gitu. Kayak di endingnya juga tuh kayaknya sampai 100 gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, mantep ya. Lama banget ya. Gitu. Nanti udah kayak gitu. Oke, itu tadi batch 11 teman-teman ya, 2024. Terus ini batch 12, batch sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, satu lagi. Nah, jadi batch 12 ini dilaksanakannya lebih cepat ya, 27 sampai 28 Juli. Itu di Kampung Parabon, teman-teman. Di Kampung Parabon, daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oke, ini beberapa program andalan mereka ya. Renovasi bangunan madrasah diniyah, terus sunatan massal juga, habis itu pelatihan pupuk kompos. Terus ada program charity mereka juga. Ada cek kesehatan gratis, santunan ke anak-anak yatim, lomba buat masyarakat, ada lomba religi, ada lomba fun game. Gitu. Nah ini after movie-nya. Ini ada Raisan kan Raisan nomor ini. Masih tadi email terkait. Yang di pantai itu. Oh.
Oke teman-teman, jadi ini lokasi sekolah madrasah dinia. Kita lihat kampung. Ya ini untuk lokasinya teman-teman. Lantainya rusak dan beberapa bangku sekolah yang rapuh. Papan tulisnya pun ya, ini udah berlubang. Ini teman-teman. Kondisi atapnya udah jebol juga ya. NPT 2025. Di nanti kita udah kunjungan ke rumah Pak RW dan kita sudah bahas terkait dengan tempat dan berbagai macam hal lain yang bisa mereka ini di Kampung Maragol. Oke teman-teman, ini kita lagi di Kampung Maragol, Desa Berga. Di sini kita di kebun singkong. Luasnya sekitar 25 hektar. Dominan di sini adalah petani singkong. Oke, lihat rumput-rumputannya ya. Selamat datang di Kampung Parabon, sebuah kampung yang sederhana namun menyimpan potensi yang luar biasa. Oke, ada lagi teman-teman.
Lancar, baik di luar dan juga acaranya lancar. Ya, nanti kalau yang kepo bisa lihat di Instagramnya banyak banget soal seru. Oke, banyak, udah banyak teman-teman. Batch-batch sebelumnya ada di IG SPC, boleh dicek. Nah, ini ada jumlah dana ya, total selama tahun 2020 sampai 2025, total akumulasi pendapatan dari setiap batch-nya. Ini ya teman-teman. Dari 2020, 21, 22, 23, 24, dan 2025. Ini dari berbagai macam metode fundraising ya teman-teman. Gak cuma dari proposal aja gitu. Jadi banyak strategi yang dimainkan dari batch-batch sebelumnya. Oke, mungkin itu ya dari aku. Aku serahkan ke Mistan dulu untuk menyampaikan history dan preposition value. Pada Mistan itu silakan. Kita pertama. Oke. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget gak ketemu ya. Pada kangen nggak? Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kemarin saya nggak diajak ke Bandung. Kayaknya kita ngulangin lagi deh ke Bandungnya. Boleh? Ayo. Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan ayo. Ayo. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi siang hari ini. Semoga masih pada punya nyawa ya. Kalau apa namanya tadi siapa yang belum makan siang? Siang ya, oke. Mau makan siang? Oh enggak, ya udah. Kalau mau ayo gitu kita makan siang. Oke, teman-teman, tadi udah disampaikan sama Mr. Faik, makasih banyak Mr. Faik udah menyampaikan sneak peek ya tentang SPC. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke kehidupan kita selanjutnya, setelah kemarin CC, terus kemarin ngapain lagi? Udah ngapain lagi sih? Udah berapa bulan sih di Umar Usman? 6, guys. Setengah perjalanan ya dari UKM, apa CC, terus kemarin udah presentasi validasi produk ya. Terus kemarin ngapain sama Mbak Winda? Dibikin bingung lagi, oke. Dibikin galau lagi ya.
Oke, dibikin galau lagi tentang bisnisnya mau ngapain, mau kayak gimana gitu. Ditambah lagi sekarang disuruh mikir lagi SPC ya. Mantap. Oke, teman-teman. Oke, ya teman-teman gak usah khawatir, tunggu, tenang. Julia, aman, aman. Bengong. Oke, teman-teman, kalau apa namanya ada yang bertanya gitu ya mungkin SPC itu apaan sih, Miss? Kalau simpelnya SPC itu adalah gabungan dari sebuah ide, kolaborasi, sama a cup of love. Iya, asik gak tuh? Ada love-love-nya ya kan? Secangkir cinta. Jadi apa sih SPC itu? Ya SPC itu intinya nanti kita bahas setelah ini. Gitu ya. Oke. Seru nih, berarti masih punya tenaga banyak nih, masih pada bisa mengeluarkan suara-suara asik. Nah, kalau tadi udah diceritain sama Mr. Faik, atau kemarin teman-teman juga kayaknya ada yang udah rajin banget gitu ya, ngobrol sama Angkatan 12, nanya-nanya tentang SPC, atau sama batch-batch lainnya. Kalau ditanya nih, apa sih yang ada di kepala kalian, apa sih ketakutan kalian, atau kekhawatiran kalian tentang SPC? Dana, oke. Bapak-bapak emang biasanya pikirannya uang gitu kan. Sebagai calon provider, kalau nggak mikirin uang itu aneh gitu. Oke, ibu-ibu. Oh, oke. Kalau ibu-ibu butuh kepastian. Ini sangat pas dengan apa namanya profil laki-laki dan perempuan ya. Bapak-bapak pikirannya adalah uang, ibu-ibu pikirannya adalah kepastian. Saya butuh kepastian gitu. Oke. Ada lagi? Apalagi Bapak Wali sebagai ketua angkatan apa yang Bapak Wali khawatirkan? Khawatir ditinggal teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa ngapain sih kita SPC atau boleh nggak sih Miss SPC-nya jangan yang gitu-gitu amat gitu? Boleh, boleh. Angkat tangan. Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ada yang mau menyampaikan kegelisahan? Takutnya ini, Miss. Hmm. Kalau kata Jafri ya. Ah. Kan SPT itu kita harus ngasilin kayak lumayan gede gitu ya. Oh, Kan kita semester 2 juga bisnis juga. Oh, Jadi kayak oke. fokusnya mau kemana nih gitu. Oh, oke. Fokusnya bingung mau kemana. Oke, ya. Gimana? Ada lagi? Yang belakang? Ada yang khawatir, gelisah, atau biasanya yang belakang ini justru orang-orang yang sangat semangat kalau SPC sih. Apa? Mau jadi ketuanya? Oh, mau jadi ketuanya. Oke, aman. Aman. Langsung menang telak ya? Iya. Menang telak. Oke. Ada lagi? Aman. Yakin? Tolong yakinkan kami. Saya sih tugasnya menjatuhkan kalian ya. Gimana nih? Ya udah gak yakin tapi yakin. Oke, ini karena pusing habis di bom apa namanya otaknya habis diacak-acak sama Kak Winda ya. Oke, ya udah karena kalian udah pusing, ini tambah pusing lagi. Ini apa namanya sama kayak yang tadi sampai Mr. Faik. Nanti kalau teman-teman mau lihat, boleh ntar filenya bisa udah dirangkumin, tinggal dilihat kalau mau nyari inspirasi. Nah, sebelum kita jauh membicarakan tentang SPC, teman-teman. Refleksi, harusnya sebelum berbuka ini kita melakukannya. Apa tujuan teman-teman dalam hidup dan bisnis? Ini persaingan ketat antara Ihsan sama siapa? Kok Akmal sih siapa namanya? Akmal kan? Oh, ini nggak usah, ini bendahara aja, ini bendahara. Bukan, penerima manfaat ya? Tadi katanya suka bumi semua aja. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini kalau dulu batch 1 sampai batch 3 itu arahnya ke Tenjo, Maja, Tenjo, mulai sampai batch 4, mulai batch sekarang tuh arahnya ke arah Sukabumi. Ini sekalian pada nyari tempat wisata kayaknya di Sukabumi. Itu. Boleh. Di rumah Rikni tetangganya ada yang agak butuh bantuan. Ada yang lipat. Susah. Oke. Boleh dong minta pendapatnya apa sih tujuan dari hidup sama bisnis teman-teman? Bermanfaat, Masya Allah. Aki putut. Lainnya? Dari duit. Duit. Siapa nih? Hah?
Ini lagi error. Oke, kita biarkan Ricky beristirahat dulu. Apa ada yang mau nge-share? Apa sih tujuan teman-teman untuk bisnis sama hidup? Boleh dong, boleh dong. Yang belakang nih. Abang Faris tujuan bisnis sama hidupnya apa sih? Tujuan bisnisnya sih. Ya jelas. Kalau tujuan hidup mah menikah. Coba lu kali ya. Aku juga pengen. Wah. Menjalankan hidup dengan baik bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Boleh, oke. Apa menjalankan hidup dengan baik untuk diri sendiri dan orang lain? Kandidat ketiga. Untuk menjalankan hidup dengan baik untuk orang lain itu maksudnya gimana? Bermanfaat. Oh, memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, tenang, saudara-saudaraku sekalian. Yang belakang boleh paling ujung. Apa sih tujuan hidupnya? Apa sih tujuan bisnisnya? Tujuan hidupmu apa tadi? Coba Yang itu atau yang satunya? Oh, gitu. Nyontek tujuan hidupnya. Oke. Ada yang beda tujuan hidupnya selain tujuannya Faris? Apa San? Beribadah kepada Allah. Terlalu baik. Ada yang punya tujuan yang lain selain kata abang apa? Bagus nih, biasanya dia bagus nih kalau ngasih pendapat. Tujuan hidup saya akan kembali ke Solo dan menjadi Jokowi, Bapak Jokowi ya? Priato itu lagi. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Tujuan hidupnya beda-beda, tapi pasti tujuannya satu adalah harta, ya kan? Dua tahta, dan ketiga wanita, ya tidak? Betul. Tapi kayaknya kalau tujuannya kayak gitu doang terlalu ya elah gitu nggak sih? Terlalu kurang apa agamis gitu ya. Ya, aku tuh ya kurang agamis gitu. Nggak sih. Tapi dia gini, teman-teman, kita itu makhluk sosial. Benar atau salah? Salah. Oke, kita makhluk sosial, kita hidup bersama dengan orang lain. Teman-teman hidup di sini bersama dengan angkatan teman-teman. Ada yang disuruh peduli ya, walaupun teman-teman aslinya nggak peduli, tapi disuruh peduli gitu kan ya sama orang lain. Tahu dong. Ya artinya adalah ya memang kita hidup itu bersama bermasyarakat, dan kalau teman-teman belajar dari orang-orang yang bisnisnya sudah besar, ya tujuannya sebenarnya bukan buat diri dia sendiri juga. Walaupun ada juga sih. Tapi pasti dia punya tujuan lebih besar lagi bahwa dia ingin memberikan manfaat ke orang yang lebih banyak lagi. Nah, itu yang coba teman-teman, yang coba kita tanamkan ke teman-teman gitu, bahwa teman-teman itu hidup, teman-teman itu berbisnis bukan buat diri teman-teman doang. At the end, buat siapa sih? Buat istri kan? Ya, buat istri kan? Buat anaknya kan? Buat orang tuanya kan? Emang mereka orang lain atau bukan? Orang lain, bukan buat diri kita sendiri, buat orang lain, dan orang lain dalam cakupan kecil itu ya keluarga kita, orang lain dalam cakupan yang lebih besar lagi itu ya tetangga-tetangga kita, orang yang lebih besar lagi itu ya mungkin masyarakat Indonesia dan seterusnya gitu. Jadi at the end ya hidup kita itu untuk memberikan kebermanfaatan, walaupun itu ke area terdekat kita, ke anak kita, ke orang tua kita, ke istri kita, ke pasangan kita gitu. Nah, kalau levelnya masih sampai situ gimana sih? Ya nggak apa-apa, namanya belajar gitu kan. Kalau teman-teman udah mulai keasah lagi, mungkin teman-teman akan lebih peduli lagi ke yang lain. Peduli lagi ke orang-orang yang lebih luas lagi. Peduli lagi ke negara-negara lain, peduli sama teman-teman yang di Palestina, misalkan kayak gitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya ingin dibangun dari social project. Hal-hal yang ingin Umar Usman tanamkan ke teman-teman, bahwa hidup kita itu bukan tentang diri kita sendiri. Jadi ya bisnis itu bahkan hidup kita bukan tentang diri kita sendiri. Kita berbisnis aja bahkan bukan jualan ke diri kita sendiri gitu ya. Kita jualan ke orang lain, dan jualan ke orang lain itu perlu skill.
gimana cara kita bernegosiasi, gimana kita berkomunikasi, gimana caranya kita bisa, bahkan gini, buat jualan aja kita harus peka sama calon customer kita. Kita harus tahu calon customer kita mau kayak gimana, gitu kan. Jadi kepekaan itu adalah sesuatu hal yang memang perlu dipelajari, teman-teman. Gimana kita bisa ngelihat peluang, gimana kita bisa melihat perkembangan orang-orang tuh maunya apa, orang-orang tuh butuhnya apa. Butuh dalam artian bisnis, maka teman-teman bisa menjual. Butuh dalam artian sosial, maka teman-teman bisa memberikan apa yang teman-teman bisa berikan. Apa yang teman-teman bisa berikan. Boleh nggak, apa namanya, nggak pernah adalah tuntutan bahwa kita harus memberikan uang 1 miliar ke masyarakat mana gitu. Padahal kita cuma punya 100 juta. Tapi kita bisa ngelatih diri kita untuk, oke, saya bisa mengeluarkan uang 500.000, oke, saya akan mengeluarkan uang 500.000 untuk memberikan manfaat ke orang lain. Itu tentang kepekaan sosial. Nah, apa yang ada di otak teman-teman ketika kata-kata SPC disebutkan? Apa? Kenapa, Dian? Oh, enggak. Apa yang ada di otak teman-teman? Tadi teman-teman udah dengerin Mr. Faik menjelaskan tentang SPC. Teman-teman sempat tahu nih batch-batch sebelumnya SPC itu apa, kayak gimana. Apa sih yang ada di kepala kalian ketika saat ini teman-teman dihadapkan dengan SPC? Boleh, Putut. Tentunya challenging ya bisa. Mm-mm. Betul nggak kasih waktu gitu ya di tengah Asik. dunia pendidikan dan Mm-mm. yang kita lakukan gitu ya. Ditambah lagi kita mendapatkan satu proyek gitu ya, amanah dari kampus. Itu menurut saya sih bakalan jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Oke, challenging. Yang perempuan, ada yang mau berpendapat? Oh, wis, Masya Allah. Masya Allah, sih. Amal jariah. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang ada di otak teman-teman tentang SPC? Dia Yuni. Dia ini. Aman. Ada yang mau menyampaikan? Kamil? Farhan mungkin? Ada yang mau menyampaikan? Apa yang ada di kepala kamu tentang SPC? Oh, Ihsan, oke. Mengelola uang umat. Oke, Masya Allah. Dikorup ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Membantu masyarakat. Oke. Tadi cukup tersentuh deh dengan bahasa apa amal jariah gitu ya. Kadang dari tadi juga setiap saya nontonin video SPC itu kadang suka terharu gitu ya. Maksudnya ini sesuatu hal yang secara mungkin sadar maupun tidak sadar gitu ya teman-teman lakukan, dan itu bisa menjadi salah satu amal yang mempermudah perjalanan teman-teman dalam berbisnis itu. Kalau ngelihat perjalanan teman-teman di batch-batch sebelumnya, gimana euforianya orang-orang yang diberikan manfaat gitu ya. Apapun manfaatnya, diberikan manfaat, kemudian balik mendoakan, bahagia banget gitu ya. Ada ya ternyata yang bisa membantu kami di sini dan memberikan doa-doanya gitu ya. Semoga itu menjadi amal-amal jariah yang mempermudah langkah teman-teman juga gitu. Nah, sekarang kita kembali ke pendapatnya Abang Wali dan Abang Putut tadi ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau mungkin di kepala teman-teman sudah terbayang, ya bapak-bapak tadi ya, terbayang dengan tanggung jawab uang yang sekian besar gitu. Kalau kita kembali ke asal muasalnya SPC, sebenarnya SPC ini adalah sebuah gerakan sosial yang dilahirkan dari, sebenarnya uangnya dari mana? Uangnya itu adalah dari hasil bisnis yang dijalankan oleh teman-teman. Anggapannya adalah, ketika teman-teman menjalankan bisnis, maka akan ada porsi uang yang disisihkan untuk sedekah gitu ya. Untuk sedekah, untuk infak, ataupun untuk zakat. Nah, tapi kalau zakat mungkin beda pengelolaannya. Mungkin infak dan sedekah. Nah, uang itulah yang akhirnya digunakan untuk aktivitas SPC. Nah, kalau dulu di batch 4 ke bawah, itu adalah kompetisi. Kompetisi antara teman-teman untuk berjualan, banyak-banyakan berjualan, kemudian nanti sisa uangnya atau ada sebagian uang yang kemudian diinfakkan, disedekahkan untuk pelaksanaan program SPC. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita di batch 4 ke atas, kayaknya kalau misalkan kita frameworknya adalah kompetisi, agak kurang nih, karena kita sudah tidak berkompetisi, kita mau berkolaborasi gitu. Maka digantilah namanya jadi Social Project Collaboration. Nah, apa sih intinya dari SPC itu?
Yang pertama adalah berbuat baik, memberikan dampak. Budgetnya dari mana? Budgetnya bisa dari mana aja. Dari metode yang tadi, oh kita menjalankan bisnis dan kemudian ada sebagian uang dari bisnis kita yang kita sisihkan untuk pelaksanaan SPC. Mau gather bareng-bareng, jualan bareng-bareng untuk ngumpulin uang silahkan. Ataupun bisa partnership dengan berbagai pihak. Iya, boleh dibaca Abang Putut mungkin? Atau abang-abang yang lain yang mengantuk di pinggiran sana? Abang Zaldin boleh, Abang Zaldin. Buram. Jangan-jangan pada nggak bisa baca ini ya? Bisa dong, bisa dong. Boleh? Siapa yang mau? Yang paling depan aja deh. Artinya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang berhati. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kasih. Oke. Yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong bukan saya ya. Ini bukan dari otak saya ya. Pak yang ngomong. Artinya, ya agama kita juga mengajarkan kalau ada sebagian harta kita itu yang merupakan hak orang lain. Yang kalau bahasnya zakat gitu ya. Dan selain zakat ada infak dan sedekah. Berapapun besarannya, terserah teman-teman. Tapi itu adalah anjuran agama kita bahwa ya sedekah kita itu adalah harta yang kita miliki sesungguhnya gitu. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan itu sesungguhnya adalah harta kita yang sebenar-benarnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Jadi SPC sendiri teman-teman saat ini tolong jangan dijadikan itu sebagai suatu hal yang memberatkan teman-teman. Tadi kekhawatiran Putut, kekhawatiran Wali, oh di semester 2 ini kita mau fokus bisnis kita dulu nih. Nggak apa-apa, itu yang emang harus teman-teman lakukan dan bahwa SPC ini bukanlah sesuatu yang bahasanya membuat teman-teman harus melupakan bisnis teman-teman. Bentuknya seperti apa, teman-teman bisa sesuaikan. Rencananya seperti apa, teman-teman bisa sesuaikan. Itu kalau teman-teman kemarin belajar dengan perjalanan pulang teman-teman ke Jakarta dari Bandung, teman-teman akhirnya bisa berdiskusi, menentukan strategi apa yang mau teman-teman lakukan, sama seperti di SPC ini. Silahkan teman-teman, boleh banget menyesuaikan dengan kemampuan angkatan teman-teman, diskusikan dengan angkatan teman-teman apa yang paling possible teman-teman lakukan. Boleh nggak sih, Miss? Nggak usah di daerah yang terpencil? Boleh. Boleh nggak, Miss? Kita bikin acara di sini, bikin pendampingan buat anak-anak, anak-anak panti yang remaja buat ngajarin digital marketing? Boleh aja. Kenapa enggak? Jadi teman-teman bisa mengeksplor apa sih yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman sanggup bagikan ke orang lain, coba diskusikan itu bersama, dan rencanakan itu menjadi sebuah kegiatan kebaikan bersama. Dan intinya adalah kolaborasi. Saya yakin pasti teman-teman secara pribadi sudah menyalurkan hak-hak itu ke sekitar. Udah bersedekah sendiri, udah menunaikan zakatnya sendiri, udah berbuat baik sendiri. Nah, di momen SPC ini adalah gimana teman-teman bisa bersama-sama melakukan sebuah kebaikan. Jadi kebaikan kolektif yang teman-teman rencanakan, yang teman-teman jalankan bersama, dan teman-teman putuskan bersama. Nah, lakukan yang teman-teman mampu. Nggak ada satupun tuntutan yang mengharuskan teman-teman melakukan di titik ini, di level ini, harus mencapai ini, nggak ada. Tapi semangatnya adalah gimana kita bisa bersama-sama, berkolaborasi, bergerak bersama, melakukan sebuah kebaikan. Intinya adalah itu. Dan SPC bukan alasan menyampingkan kewajiban lain. Tadi benar kalau misalkan Mas Putut sama Abang Wali berkata,
kita mau fokus bisnis di semester 2 ini karena habis diotak-atik lagi nih apa namanya pola pikir kita. Iya betul. Karena kewajiban teman-teman yang utama di Umar Usman adalah gimana menjalankan bisnisnya dan kewajiban sampingannya adalah pelengkapnya adalah bukan sampingan ya, pelengkapnya adalah bagaimana teman-teman bisa tetap berbuat baik, bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dari apa yang teman-teman mampu. Dan silahkan DIY, ciptakan kenangan teman-teman sendiri, ciptakan apa yang ingin kalian lakukan sendiri, dan itu yang akan kita diskusikan bersama, apa yang akan teman-teman lakukan. Itu, we don't talk about number you earn, jadi nggak masalah berapapun uang yang teman-teman dapatkan, apapun hasilnya, apapun kegiatan yang teman-teman ajukan, tapi ini tentang kesungguhan dan ketulusan teman-teman untuk bisa berbagi, untuk bisa mengimplementasikan perasaan peduli itu di hati teman-teman. Dan keep your sa'i. Ada yang pernah dengar kata-kata bahwa hidup kita itu adalah sa'i? Ini materinya Mas Ipo biasanya. Intinya sa'i itu ngapain sih? Lari-lari kecil dari mana? Maraton. Dari mana? Safa Marwah. Siapa yang melakukan? Ah, ya. Siti Hajar. Kenapa Siti Hajar sa'i? Ikhtiar ngapain? Cari air. Airnya ternyata di mana? Kalau Siti Hajar nggak lari-lari, kira-kira airnya tetap keluar nggak? Tetap keluar nggak? Nggak tahu ya. Tapi pelajaran yang kita ambil ya wallahu alam ya kan wallahu alam. Tapi gini teman-teman, apa yang diajarkan? Kenapa sa'i sampai diabadikan dalam perjalanan umroh? Ya ini apa namanya berarti suatu hal yang memorable, yang momentum yang memorable banget gitu ya, yang mau diajarkan ke teman-teman, ke kita semua, bahwa yang kita bisa lakukan itu cuma ikhtiar. Kita nggak pernah tahu gitu, air zam-zamnya ada di mana. Kita nggak tahu ada di sofa, ada di marwah, tahu-taunya ada di kakinya Ismail gitu kan. Tapi kalau misalkan Bunda Hajar nggak lari-lari sa'i, mungkin Allah juga nggak akan nurunin air itu di kakinya Ismail. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman sedang lakukan adalah ikhtiar. Bisnis teman-teman nanti berhasilnya di mana, itu bukan hak kita gitu untuk menentukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berikhtiar. Oh, kita nyoba A, kita nyoba B, kita coba C, kita tetap jalan. Sama, misalkan pun kita mau berbuat kebaikannya juga nggak perlu yang apa ya, maksudnya kita nggak usah terlalu bukan ngoyo, punya targetan yang besar gitu, kemudian kita berdiam diri karena kita merasa tidak mampu, tapi yang penting kita berusaha. Oh, kita punya niatan baik, kita mau berbuat baik, kita berusaha untuk melakukan A, B, C, D, F, G, jalan mana yang akhirnya dibukakan, ya itu berarti jalan yang ditunjukkan sama Allah. Gitu. Itu kurang lebih teman-teman untuk refreshment, untuk pembekalan teman-teman terkait dengan SPC. Jadi sekali lagi kita tidak pernah meminta teman-teman untuk mengumpulkan suatu angka tertentu, tapi ini adalah kemampuan teman-teman untuk berbuat baik bersama. Apa kesepakatan teman-teman, apa target teman-teman, silahkan diupayakan, silahkan disaikan. Semoga Allah yang membukakan pintu-pintu itu buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih besar. Terima kasih banyak Mister atas pembekalan yang disampaikan ya teman-teman. Jadi lebih ke gambar, nggak? Pada pusing. Oke, semoga jadi lebih ke gambar dan jadi lebih memahami ya tentang konsep SPC ini. Oke, ini kita akan ada pemilihan bakal calon ya teman-teman. Baru bakal calon, bukan langsung calon, bukan langsung ketuanya teman-teman. Karena sebagaimana tadi yang Mister sampaikan ya, proyek ini kolaboratif. Proyek ini kebersamaan angkatan teman-teman. Jadi butuh nahkoda untuk membersamai angkatan itu sendiri. Oke, ini indikator untuk jadi leader atau ketua SPC ya. Yang pertama dia punya leadership yang baik dan bisa nge-influence teman-teman di angkatan. Terus yang kedua, mampu melakukan manajerial tim secara baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, mampu menjadi pemimpin diskusi dan problem solver yang baik.
Seperti itu teman-teman. Oke, silakan buka HP-nya, scan QR. Silakan untuk vote teman-teman. Boleh untuk mengajukan nama teman diri sendiri, betul. Nanti beberapa nama yang beruntung akan dihubungi oleh teman-teman akademik. Bebas teman-teman. Boleh, Nabila mau ngajuin diri sendiri boleh. Tuh. Apa? Nama ini nama dirimu dulu. Nama kamu dulu. Itu yang gak masuk gimana, Mister? Gak ada mantan putri. Nyusul nanti. Dikirim lewat hotline. Aska, Fikri, sekali lagi berbes. Tinggi. Kalau pikirkan kalau lebih. Benar kan? Oke, ditunggu ya teman-teman. Kalau gue sih Ismi. Apa? Tuker. Gak apa lah. Ini sama aku nih. Ini kalau minimal bisa, tetap bisa. Ini ngapain berarti? Mereka sholat dulu apa gimana? Boleh, ajuin aja jagoan kalian masing-masing. Ini kan masih baru calon. Di puasa-puasa nih. Oke. Udah diisi ya teman-teman. Oke, berikutnya tadi udah semua ya info terkait SPC dari aku dan Mistan. Aku tutup dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kami sama. Oke, teman-teman. Yang belum, ini masih ada waktu nggak? Kayaknya masih ada yang bingung siapa ya yang harus dipilih. Masih ada waktu nggak? Bisa Rata? Atau harus selesai hari ini? Hari ini, oke. Berarti teman-teman silakan nanti kalau misalnya masih bingung, kita masih kasih deadline sampai sore ini di jam 3. Jadi pastikan teman-teman membalonkan menyalonkan teman-teman emang sesuai dengan kriteria tadi ya yang disampaikan oleh Mr. Rata. Oke, sambil teman-teman mengisi, ada info akademik terakhir sebelum teman-teman melanjutkan ke sholat zuhur berjamaah dan juga tilawah bareng, dan juga untuk teman-teman yang ada sesi BISCEK hari ini ya. Ada beberapa yang BISCEK besok juga ada BISCEK, ada juga yang hari ini. Oke, boleh Miss Ayu dilanjutkan info akademiknya. Iya, ini cepat kok insya Allah ya. Jadi silakan teman-teman boleh fokus dulu ya ke depan karena
Ini info penting juga terkait kelanjutan dari proses pembelajaran teman-teman setelah blueprint kemarin. Oke. Oke. Kita di pekan ini, kalau teman-teman sadar, kita udah masuk ke fase 5. Ke fase 5, ada yang ingat? Ada tulisannya sih ya. Kita di fase 5 ini akan masuk ke pengembangan dan validasi. Sorry ya, agak nge-switch dulu ke SPC. Jadi nggak apa-apa, SPC nggak usah jadi pikiran dulu teman-teman. Jangan mengkonsumsi pikiran kalian, dihilangkan dulu. Fokus ke sini dulu ya, sebentar. Jadi info akademik ini terkait pengembangan dan validasi yang akan teman-teman jalankan untuk bisnisnya masing-masing. Pengen tanya dulu nih, kan kita udah melewati fase 4. Sorry, ini bukan pengembangan validasi ya. Inisiasi ide bisnis pribadi di fase 4. Di fase 4 kalian merasa sudah selesai dengan idenya? Udah merasa selesai dengan idenya? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Udah ketemu sama Miss Winda kan 3 hari ini ya? 3 hari ini ada Miss Winda, ada Coach Yusda. Miss Winda dan Coach Yusda ini memiliki peran untuk make sure terkait ide bisnis teman-teman. Ada yang masih tambah bingung setelah ini? Ada yang lebih tahu arahnya mau kemana? Nggak ada. Yakin? Dibantai. Iya, bikin mikir tapi banyak notes-nya. Tapi jadinya tahu nggak arahnya kemana? Ganti bisnis. Emang ada pengarahan ganti bisnis? Pengarahan ganti bisnis atau revisi? Revisi. Oke. Jadi teman-teman, di pengembangan dan validasi, boleh teman-teman boleh fokus dulu ke depan. Oke. Di pengembangan dan validasi, sebenarnya teman-teman pekan ini sudah masuk ke pengembangan dan validasi. Kalau sebelumnya di semester 1, teman-teman itu belajar diskusi dan simulasi, setiap proyek yang kita lakukan itu bentuknya simulasi, termasuk CC terakhir. Itu bentuknya simulasi. Teman-teman sekarang udah akan fokus ke eksekusi bisnis pribadi, yaitu kalian ngebangun, menguji, menjual, dan memutuskan. Apa aja sih nanti yang ada di sini, teman-teman? Setelah kalian setelah kalian menginisiasi ide bisnisnya masing-masing dan juga direview, setelah memvalidasi problem discovery, benar ya, teman-teman yang teman-teman validasi adalah masalah di lapangan, belum terkait validasi bisnisnya masing-masing. Mau tanya dong, teman-teman yang sudah berbisnis nih, ada kelompoknya Akmal dari bisnisnya kan udah berjalan ya, passing bis ya. Pas kemarin presentasi ada perubahan nggak atau ada notes nggak? Boleh kasih tahu apa? Ada apa aja notesnya? Boleh teman-teman kelompoknya boleh kok membantu. Banyak minta feedbacknya karena kan di situ perkenalan kan banyak terganggu nih karena di situ maksudnya masih kita sendiri yang megang kan masih di luar ini. Jadi kalau misalkan ya bisa semua ya nggak bisa semua gitu. Jadi kalau kebanyakan liburnya lah, karena ya nanti hari bisa sana kan. Karena kemarin kata Bang Sudah kamu harus invest ke karyawan. Jadi sekarang lagi di fase libur dulu untuk bikin sistem yang lebih baik dari ini. Oke, berarti ada beberapa hal yang di notes ya dari sisi validasi kemarin ya. Oke, walaupun teman-teman yang sudah berjalan pun pasti akan ada beberapa notes karena kemarin adalah sesi check up ya, check up bisnis sebenarnya. Ada yang mulai dari ide, ada yang bisnisnya sudah berjalan, tapi kita pengen make sure seluruh proses bisnis teman-teman, entah itu yang sudah berjalan atau belum, kita biar teman-teman dapat feedback. Apa yang masih belum
dilakukan terus. Kalau misalnya udah stuck, nggak bisa diapa-apain, mungkin itu adalah saatnya teman-teman harus pivot. Tadi mungkin ganti bisnis, bisa jadi karena udah stuck dan udah nggak ada pengembangan yang bisa dilakukan, gitu. Itu bisa jadi. Makanya kenapa framework ini teman-teman harus tahu nih, kayak build itu apa sih? Ngebangunnya teman-teman akan membuat versi awal MVP, prototype. Ingat masa simbis pas teman-teman disuruh buat prototype produknya? Nah, ini teman-teman akan mengulangi tapi versi lebih, nanti teman-teman akan mendapatkan materinya khusus terkait MVP development. Gimana sih caranya ngebuat MVP, ngebuat anatominya supaya teman-teman lebih siap nanti ketika sudah mulai penjualan atau siap untuk di launching dan di validasi ulang apa dari sisi produk development yang harus dikembangkan gitu. Jadi ini teman-teman akan mengikuti terus. Jadi yang pertama teman-teman akan di tahap yang sekarang teman-teman akan di fase build dulu di 2 pekan awal ini. Teman-teman akan fokus di sini. Makanya kemarin Miss Atika udah sering bilang ya, pekan depan teman-teman sudah mulai fokus ke MVP atau membuat prototype atau membuat sampel produk. Kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah punya produknya, silakan ikuti aja alurnya, tapi nanti akan ada materi pembekalan ataupun review feedback dari apa yang teman-teman sudah buat gitu. Oke, baru nanti teman-teman akan masuk ke fase measure atau uji ke market. Jadi kemarin masih validasi problem, terus nanti membuat MVP. Sekarang waktunya teman-teman akan menguji produk kalian itu langsung ke pasar gitu. Kalau kemarin masih nanya masalahnya sesuai atau enggak, yang lain ya, masih problem solution fit. Nah sekarang udah produk market fit. Jadi teman-teman sudah harus membuat produknya dan coba diuji ke pasarnya sesuai atau enggak, apa yang perlu dikembangkan dari produknya. Mereka mau bayar nggak sih, mau beli nggak sih? Nah itu di sini di measure, menguji market, testing ke calon customer, menjual produk dan mengumpulkan feedback sebanyak-banyaknya dan data penjualan. Untuk apa? Untuk teman-teman mematangkan lagi, untuk mendevelop lagi si produknya supaya lebih matang ketika akan di launching gitu. Oke, dari build nanti 2 pekan ini teman-teman akan fokus ke build. Di measure teman-teman ini akan sampai bulan April. Tugas teman-teman untuk mencari sebanyak-banyaknya data dan di sini udah ada penjualan awal. Jadi setelah 2 pekan ini fokus ke MVP, teman-teman akan masuk ke penjualan awal produknya masing-masing. Dan ini nanti akan ada targetnya ya. Setelah teman-teman menguji ke market, improve. Gitu. Setelah diuji market, udah punya data, kemarin udah coba menganalisa dari sisi problem, sekarang dari solutionnya, kalian akan coba untuk mengimprove berdasarkan data, bukan lagi berdasarkan asumsi. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis dan juga menentukan lagi terkait kalau kemarin problem kemarin teman-teman adalah menentukan melanjutkan ide bisnis yang kalian pilih atau enggak. Sekarang melanjutkan enggak bisnis kalian yang sudah produknya udah ada ini dilanjutkan, direvisi atau akhirnya harus pivot ganti bisnis karena ternyata bisa jadi di lapangan nggak ada yang mau beli, nggak ada demand-nya. Nah inilah tempat menguji teman-teman di bulan Maret ini ya. Bulan Maret ini teman-teman nanti akan fokusnya ke penjualan dan menemukan feedback dan data sebanyak-banyaknya gitu. Dan ini berulang ya teman-teman. Ketika di improve ini ada lanjutnya, ada revisi, ada pivot. Berarti kalau ada revisi, teman-teman akan mulai lagi dari sini. Apa yang perlu direvisi? Gitu. Diuji lagi, ambil data lagi, ambil feedback lagi, masuk lagi ke sini di improve gitu. Jadi ini yang fase di bulan Februari Maret ini yang teman-teman akan kerjakan. Oke, dari sini ada yang mau bertanya dulu terkait siklus framework ini. Ini siklus bisnis, proses bisnis yang teman-teman akan rasakan ketika sudah terjun ke lapangan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa yang akan kamu hadapi? Ini mah udah hatam ya. Udah hatam ya. Udah hatam gitu. Dan itu hal yang normal, udah mulai hilang urat malunya. Udah mulai hilang urat malunya. Nggak baperan lagi sekarang. Nah, ini hal yang kalian akan hadapi dalam bisnis itu biasa, lumrah banget. Dan kalian udah merasakan itu di 1 semester terakhir, merasakan di setiap proyeknya ditolak, habis itu nggak ada yang beli,
terus bingung mau bisnisnya kemana, strateginya apa lagi. Nah, itu yang teman-teman akan hadapi nanti ketika menjalankan bisnis. Oke, lanjut ke, nah, fase 5, outputnya apa sih? Target teman-teman di fase 5 ini, kita akan melanjutkan blueprint teman-teman. Kemarin udah nggak buat blueprint dari sisi ide bisnis, sekarang blueprintnya akan diupdate lagi untuk fase 5 ini. Nanti akan kita berikan template-nya sehingga memudahkan teman-teman untuk melakukan aktivitas dan tahapan di setiap fasenya. Gitu ya. Jadi di sini nanti blueprintnya akan diupdate, akan ada 5 blok atau 5 tahap di sini. Jadi ini nanti adalah target yang output dari fase 5 ini. Fase 5 ini akan ditutup dengan apa? Business performance 1. Gitu. Jadi untuk ujian akhir semester 1 kita ada di business performance 1 di bulan April. Gitu. Jadi fase 5 ini terakhir ada di penutupnya untuk make sure. Jadi ada tahapan yang kalau misalnya teman-teman nggak menyelesaikan ini, mohon maaf kalian nggak bisa melanjutkan ke semester 2. Gitu. Kalau tidak menyelesaikan ini. Jadi sebelum business performance pastikan semua blueprint dan juga tugas target itu dikerjakan semua karena ini menjadi syarat teman-teman untuk melanjutkan ke semester 2. Oke. Nah, peta perjalanannya apa aja sih blok 1 sampai 5 ini? Pertama terkait final business direction. Jadi teman-teman kemarin sudah mulai mengetahui, udah dapat feedback dari dosen terkait arahnya mau kemana, apakah ada yang perlu direvisi, ada yang suruh melanjutkan untuk pengembangan. Ini nanti teman-teman sudah harus final. Kemarin deadline-nya dari misalnya kapan untuk final revisinya? Final revisi ide bisnis hari Sabtu, benar. Jadi final ide bisnis apa yang sudah di notes oleh para dosen atau mentor itu silakan dikerjakan sampai hari Sabtu ini. Oke, jadi di sini nanti udah ada final business direction ya ketika teman-teman sudah menyelesaikan revisiannya. Lanjut, teman-teman akan membuat MVP setelah itu. Ada yang bisa jelasin nggak MVP itu apa? Ada yang tahu? Boleh? Bisa disampaikan yang tahu MVP? Prototype? Ada yang tahu MVP itu apa? Prototype? Kasih MVP terus, Miss. Apa? Rashid MVP terus. MVP terus nih, Miss. Oke, ini nanti pekan depan teman-teman akan pelajari ya. Intinya MVP itu adalah sebuah produk identitas bisnis kalian dalam bentuk fisik ataupun digital, gitu ya. Jadi nanti ini teman-teman akan buat, terus testing ke market. Jadi setelah teman-teman buat MVP, kalian harus testing ke market. Terus real market validation, ini udah harus ada transaksi. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman sudah harus ada penjualan nanti di bulan Maret ini untuk testing market awal, validasi market, validasi pasar. Lanjut ke produk market fit dan decision. Ini lanjut kita ke keputusan. Keputusan ini nanti teman-teman akan ada di business performance 1. Apakah teman-teman sudah layak untuk eksekusi atau teman-teman harus ngulang lagi? Gitu. Jadi penilaiannya nanti teman-teman di sini hasil keputusan kalian itu akan dinilai oleh coachnya masing-masing di bulan April. Oke. Yes, masing-masing. Coach Winda, apakah ada? Kita belum tahu ya. Ini pada mau sama Coach Winda atau pada nggak mau? Ini pada takut atau mau malah tertarik nih, Miss Coach Winda aja. Berapa? Ya. Nah, kalau market kita itu restoran gimana? Enggak apa-apa, berarti kalian akan fasik ke restoran-restoran. Kalian sudah mulai menawarkan. Kalau sudah ada transaksi, Silakan minta feedback. dari si restoran itu. Yes. Selama ini kamu udah mendapatkan testimonial feedback belum dari restoran? Yes, itu yang dicari ya. Kenapa sih alasan si resto itu membeli di kamu? Apa yang membuat tertarik? Nah, itu bisa di list.
Itu data yang dikumpulkan. Nah, ini juga untuk teman-teman yang sudah bisnisnya udah berjalan ya. Ada Kitsi, habis itu ada siapa lagi? Steak ya. Dan beberapa teman-teman yang bisnisnya berjalan, teman-teman pasti udah punya transaksi, benar? Teman-teman yang sudah punya transaksi, silahkan kalau masih bisa di reach out customernya, silahkan teman-teman langsung minta feedback, wawancara, silahkan. Minta feedback terkait alasan mereka kenapa sih membeli produk kalian. Gitu. Kenapa? Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Gitu. Enaknya untuk teman-teman yang sudah bisnis berjalan, kalian udah punya database, benar? Database-nya disimpan nggak guys? Disimpan? Ya, nice. Kalau misalkan nggak bisa ambil data dari situ, berarti teman-teman harus melakukan transaksi ulang, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, fase di step 1 dan 2, fase 1, step 1 dan 2 di sini final business direction dan build your business. Boleh fokus dulu. Teman-teman menentukan arah bisnis. Ini final terakhir di hari Sabtu ya. Jadi arah bisnis kalian udah clear. Habis itu membuat produk MVP. Jadi nanti akan ada template ya. Boleh teman-teman yang lagi ngobrol, boleh tahu ngobrolnya ngapa nih? Boleh ya, dengerin dulu. Oke, membuat produk MVP. Jadi nanti akan ada template-nya dan caranya. Besok akan ada mentornya untuk teman-teman tanyakan terkait produk MVP-nya seperti apa. Dan juga menyiapkan branding dan aset. Jadi pekan depan teman-teman sudah belajar tentang branding. Gitu. Aset-aset apa? Aset digital. Aset persiapan yang harus teman-teman siapkan untuk bisnis kalian. Nah, itu sosial media, katalog, price list, misalnya kartu nama kalau dibutuhkan. Itu teman-teman mempersiapkan itu di fase ini. Di fase 2 tadi ya, build your business. Lanjut, ke step 3, testing ke market. Teman-teman menunjukkan produk kalian ke orang, lihat respon mereka dan dapatkan feedback jujur. Kalau di tahap ini belum perlu ada transaksi. Jadi kalian kayak gini gampang ya. Guys, gue lagi buat produk nih untuk ngebantu A gitu. A-nya itu adalah si target market kalian ya. Kasih dong feedbacknya menurut dirimu dari produk ini atau dari yang kamu lihat berdasarkan misalnya sosial media atau katalog atau misalnya foto atau produk, feedback mereka seperti apa gitu. Itu masih testing ke market. Ini untuk tahu feedback dari produk yang kalian buat tapi belum bentuk transaksi, tapi untuk melihat orang lain itu melihat produk itu seperti apa sih gitu. Itu ya, ini belum perlu ada transaksi. Jadi bukan dari opini kamu tapi respon dari market. Jadi kalau udah masuk ke sini, pastikan kalian jangan pakai opini kalian dalam bisnis. Jangan miss menurut saya, coach menurut saya, itu dalam bisnis gak akan diterima. Pasti akan pakai data. Buktinya apa? Evidence-nya apa? Ada nggak buktinya? Pasti akan dilihat. Berdasarkan analisa kalian itu berdasarkan asumsi atau berdasarkan data di lapangan. Itu bisnis ya. Gitu. Jadi jangan sampai apapun terkait validasi ini itu dari opini teman-teman, tapi langsung dari market. Lanjut. Step 4 adalah real market validation. Di sini teman-teman akan diberikan tugas untuk mencari 3 orang pembeli pertama. Oke, 3 orang pembeli. Jadi yang harus kalian tawarkan kalau pakai Pareto berapa? 60-20, berarti harus berapa yang ditawarkan kalau untuk mendapatkan pembelinya 30? Berapa? Banyak ya? Pokoknya ratusan. Karena kalau misalkan pakai hukum Pareto 80-20, teman-teman untuk mendapatkan 30 orang pembeli, kalian harus menawarkan lebih dari 200-300an lebih ya. Gitu, orang. Gitu. Makanya kenapa? Karena orang pembeli ini 3 orang pembeli ataupun yang menolak itu akan menjadi data. Gitu ya. Kenapa? 30 kan pembeli ya. Ya. Terus kalau aku kan B2B, terus ini 30 restoran. Kalau bisa, yes, benar. Karena kan itu kamu B2B ya, bukan B2C ya, gitu. Nah itu adalah berarti kamu harus mencari klien sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan data lebih valid lagi, gitu ya. Oke. Apakah kalau misalnya digabungkan dengan klien yang sudah pernah ada, nggak apa-apa, selama kamu masih bisa reach out, gitu ya. Oke, gitu. Jadi nanti akan ada template-nya. Catat siapa yang beli, pahami kenapa mereka beli, gitu. Kalian harus tahu kenapa mereka beli. Karena pembeli itu ada yang user, ada yang user, ada yang user ya gitu. Ada yang pemakai, ada yang pembeli aja.
gitu ya. Ada yang pengguna, ada yang hanya pembeli doang gitu. Nah, itu perlu dibedakan. Bisa jadi ternyata bisnis kalian itu bukan untuk digunakan orang yang membeli, tapi untuk digunakan oleh orang lain, tapi dia yang beli. Nah, itu juga beda tuh target marketnya. Oke. Jadi nanti real market validation itu mencari data sebanyak-banyaknya, karena ini akan membantu kalian dalam mengembangkan bisnis kalian, gitu ya. Oke, jadi validasi adalah ada yang bayar. Nanti yang kalian akan, tapi yang akan kalian analisa itu nggak cuma mereka yang bertransaksi aja, yang menolak juga. Tanya alasan dia menolak apa. Kali aja belum butuh atau punya alasan lain. Nah, itu kalian data. Kenapa sih mereka nggak membeli? Bisa jadi, oh ternyata target pasarnya ada polanya nih antara target pasar yang satu yang membeli sama target pasar yang tidak membeli. Gitu. Kalian cari gapnya. Oke, lanjut ke business decision. Nah, di sini kalian silakan tentukan berdasarkan data yang sudah kalian kumpulkan, yang kalian analisa. Tapi kalian akan dinilai nanti sama coachnya masing-masing di business performance 1. Apakah benar kalian layak dieksekusi atau kalian harus revisi ataupun pivot gitu. Oke. Jadi pastikan data yang kalian sajikan itu benar-benar data yang sebenar-benarnya dan data yang kalian analisa gitu. Oke, gimana caranya kalian meyakinkan ke coach bahwasanya bisnis ini punya potensi untuk berkembang gitu ya. Oke. Jadi ini masih ketika kalian memilih, Miss, saya sih yakin go. Silahkan tentukan alasannya kenapa. Berdasarkan hasil penjualan saya, bukan menurut saya ya. Menurut saya itu udah masuk ke asumsi gitu. Kalau misalnya kalian menjelaskan dengan menurut saya, Miss, bisnis saya tuh begini, itu pasti udah akan dicoret gitu ya. Kalian harus berdasarkan data. Oke, lanjut. Nah, materi pendukung di fase 5 ini, kalian teman-teman sudah belajar tentang customer problem discovery, benar? Masa nyata pengalaman, kalian teman-teman udah mulai bisa membedakan mana yang benar-benar punya masalah real dengan yang tidak. Sudah mulai merasakan teman-teman dari 3 hari ini? Sudah tahu caranya? Diam semua. Ini belum paham nih sama apa yang disampaikan Kak Winda dan Coach Yusdan. Problem solution fit, customer insight, dan validation methods, membaca data. Oke, setuju tapi ya. Oke, berarti harus lebih depth lagi setelah ini. Gitu. Jadi teman-teman udah mendapatkan review, udah mendapatkan feedback dan juga pembekalan how-nya, caranya. Silakan teman-teman praktikkan setelah ini. Yang revisi, yang mungkin harus dikembangkan lagi, atau yang harus pivot. Dan teman-teman silakan banget kalau misalnya kalian bingung, butuh konsultasi, bingung mau kemana, ke akademik aja. Mau ke saya juga boleh. Gitu. Mau ke Misatika boleh, ke Fasil boleh. Kalau misalnya belum ada jawaban, konfirmasi aja ke kita. Oke? Nah, nanti pekan depan teman-teman akan belajar tentang MVP development dan juga branding. Full 3 hari, teman-teman. Jadi silahkan bawa laptopnya masing-masing karena akan ada workshop langsung praktek secara langsung. Dan ini materi yang cukup sangat cukup daging. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai terlewat. Kalau teman-teman terlewat 1 hari, khawatirnya teman-teman nggak bisa naruh benang merahnya dari semua materinya gitu, karena branding dengan anatomi nanti yang teman-teman akan buat itu akan saling berhubungan gitu ya. Oke, nanti teman-teman di pekan terakhir tanggal berapa? Kita mabit tanggal 10-11 ya. Tanggal 9 ya teman-teman akan presentasi akhir terkait MVP-nya dan brandingnya gitu. Oke, akan direview. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk direview kembali brandingnya itu sudah tepat atau belum, ataupun MVP-nya sudah tepat atau belum gitu. Oke. Nah, kita teman-teman akan fokusnya ke 70% praktek karena emang pure teman-teman akan benar-benar eksekusi di lapangan. Akan ketemu banyak orang, turun ke pasar, ngobrol dengan orang, menawarkan produk, dan juga tadi Miss highlight lagi bahwa bisnis itu bukan tentang opini kalian, oke, tapi tentang data market ya. Oke, nih mindset yang benar, yang salah adalah aku punya ide bisnis bagus. Yang benar adalah ada orang yang membayar solusi yang buat you ya, typo, sorry. Bisnis bukan tentang ide terbaik, tapi tentang solusi yang dibutuhkan dan dibayar oleh market, gitu ya. Oke,
Lanjut. Output terakhir tadi ada 5 blok teman-teman. Nanti akan ada template ya untuk membantu teman dalam mind map terkait prosesnya ke depannya sehingga teman-teman nggak bingung harus mulai dari mana dulu. Nanti ini akan ada di blueprint. Jadi nanti teman-teman akan diupdate terkait update blueprintnya. Untuk teman-teman yang sudah punya bisnis dan udah mulai ke arah branding, udah punya nama, udah punya logo, itu langsung dicantumin aja gitu ya. Nggak perlu susah-susah lagi memikirkan apalagi nih yang harus dikembangkan gitu. Oke, keputusan akhir. Fase ini akan menentukan apakah bisnismu hanya sekadar itu atau benar-benar siap untuk dijalankan. Ini yang Miss bilang akan teman-teman pintunya itu ada di bisnis performance ya, BP1. Apakah teman-teman layak dieksekusi atau tidak? Gitu. Apa yang dinilai di sini? Traction-nya, transaction-nya, apakah ada yang beli, problem, apa masalahnya nyata, solusi, apakah solusinya diterima, growth, apakah ada potensi berkembang. Semua harus berbasis data. Gitu. Ini yang akan kita nilai. Gitu. Ya. Lanjut, bonus code di sini terkait the truth. Trapnya, ide bagusnya bisnis berhasil, feeling keputusan. Jadi keputusan itu ya trapnya nih. Ini yang selalu masih kita sering denial sih, iya nggak sih? Kalau dulu sih Miss sering denial. Menurut saya yakin Miss gitu. Ini adalah asumsi dan ini jadi kungkungan yang harus kita lepaskan ya teman-teman dari diri kita. Dan the pertama market penentu data adalah keputusan. Oke? Oke, jadi bisnis bukan tentang kamu. Ini mirip tadi SPC ya. Bisnis bukan tentang diri kalian aja, teman-teman. SPC bisnis juga sama gitu ya. Tapi tentang market. Kalau dari sisi bisnis. Tapi kalau misalnya dari sisi sosial tadi, bisnis itu nggak cuma tentang diri kita, tapi tentang kebermanfaatan yang kita berikan ke orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke, lanjut. Final message-nya untuk teman-teman. Di fase ini kamu akan tahu bisnis kamu layak atau tidak dan harus lanjut atau harus berubah. Ya, jadi maksimalkan 2 bulan ini di bulan Februari akhir ini, Maret sama April. Jadi sebenarnya teman-teman fase kalian liburan itulah fase paling enak kalian untuk validasi. Kenapa? Karena kalian akan banyak bertemu dengan orang, gitu ya. Itu. Jadi sedikit, oke, moment of truth BP1 tadi apakah bisnisnya layak dijalankan atau tidak. Itu ya. Nah, laporan perbaikan ide bisnis di sini sudah ada G-form-nya untuk teman-teman report di hari Sabtu nanti. Semuanya wajib report, yang revisi atau tidak. Gitu ya. Yang revisi atau tidak, tapi kayak semuanya revisi ya. Semuanya. Ada yang tidak? Ada yang siapa? Siapa yang tidak? Maher tidak? Masya Allah. Gitu. Coba ajarin kita dong gitu. Oke, jadi silakan nanti di report di hari Sabtu jam 5 terakhir. Jadi revisi-revisinya silakan diselesaikan. Nanti akan ada kesempatan kalian di-review kembali hasil revisinya, teman-teman. Oke, nanti akan ada kesempatan untuk kalian di-review kembali. Kenapa? Kenapa? Sorry, nggak kedengeran? Oleh siapa? Ya, ditunggu ya. Mau Coach Winda lagi? Boleh. Bolehnya kayak ada desahannya ya. Mana kali? Masa mendesah? Berat. Oke ya. Nah, pengen reminder untuk besok teman-teman. Ini udah informasi terakhir. Jadi reminder lagi besok kita kelasnya di MRBJ. Ada yang udah pro ke MRBJ? Udah. Oke, sering. Akmal sering. Emang rumahnya di Bintaro? Oh, I see, gitu. Di situ enak banget teman-teman. Dan juga teman-teman di sana seharusnya ada program bukber juga kayak Al Hakim. Langganan nggak sih kita di Al Hakim ya? Membership. Udah ada kartunya, kartu member ya, gitu ya. Jadi di sini nanti akan bertemu dengan Coach Zda sama Kak Edi. Ingat Kak Edi? Coach Edi? Tidak, kita ini di awal bulan September banget ini sama Coach Edi ya. Besok kita start di jam 15.30 di Masjid Raya Bintaro Jaya. Presensi akan dibuka dari jam 3:30 sampai 15.45. Jadi pastikan teman-teman sudah hadir. Dan dress code adalah baju muslim dan jaket varsity. Silakan dibawa ya. Ya.
Kenapa? Takut di ini lagi? Ya Kak, baju muslim dan jaket varsity silakan dibawa. Nanti kita ketemu di MRBJ. Teman-teman siangnya tetap masuk akan ada bis cek bersama dengan fasilnya masing-masing. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup? Bukber. Bukber apa nih? Besok? Enggak. Ya kalau kita kan sampai jam 6, ya nanti buka di sana. Silakan sih teman-teman, intinya di sana ada program juga dan dia kayaknya sistemnya ngewar ya, nggak tahu kayak 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 apa namanya, kayak al hakim sih kayaknya, berjejer gitu nanti akan dibagikan. Tapi kalau misalnya teman-teman di situ banyak UMKM, jadi kalau misalnya mau beli-beli di situ juga banyak sebenarnya jajanan di situ, apa namanya, pusat pusat warga Bintaro di situ tuh untuk jualan apa namanya, banyak cemilan atau jajanan itu situ banyak gitu. Jadi silakan kalau misalnya mau buka di situ, kalau kelar kelasnya sebelum maghrib Kak, teman-teman mau buka di luar juga is oke. Tapi kalau misalnya mau di situ ada potensi teman-teman bisa buka di sana secara gratis dari apa namanya, dari MRBC. Paling itu aja teman-teman, sudah jam 2, teman-teman sudah harus sholat zuhur. Terima kasih untuk waktunya. Semangat teman-teman untuk melanjutkan ke fase selanjutnya. Bisnis, SPC. Untuk SPC ini kita akan fokus ke pemilihan ketua SPC dulu ya. Jadi nggak usah mikirin dulu yang jauh-jauh, jangan ngerasa stres dulu terkait SPC. Kita fokus yang bisa dijalankan aja dulu ya gitu. Kita tunggu reportnya nanti di hari Sabtu dan kita kita ketemu lagi besok di sini dan di MRBJ ya. Itu aja, cukup saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima